Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat yang lalu ada beberapa postingan tentang fenomena ateisme yang muncul di beberapa negara yang dipandang mayoritas Muslim. Walaupun fenomena ini sebenarnya sudah banyak terjadi di negara-negara Barat. Ada dua fenomena ateisme dan agnostik ini sedikit berbeda. Kalau agnostik artinya tidak beragama, tetap bertuhan tapi tidak beragama. Sedangkan ateisme adalah tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, bagaimanakah fenomena ini dipahami? Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh, maka kita perlu mengulas tentang beberapa hal yang biasa menjadi pengantar tentang mempelajari tentang sejarah agama. Ini hanya cuplikan saja dalam sejarah. Jadi dulu pada masa berburu dan meramu, orang itu punya kepercayaan animisme, dinamisme sebagai asal-usul atau cikal bakalnya kehidupan beragama. Kemudian ketika memasuki masa bercocok tanam, maka kemudian animisme dan dinamisme ini mulai ditinggalkan. Karena ya kalau sebelumnya manusia seakan tunduk kepada alam sehingga mereka mesti mengakui kelemahan dirinya di hadapan alam, sehingga ketika melihat sesuatu yang besar, yang punya pengaruh dalam kehidupannya, misalnya ketemu batu besar, ketemu pohon besar, maka mereka menganggap itu sebagai yang akan disembah. Ya. Nah, kemudian fenomena ini berubah ketika masa bercocok tanam, mulai melakukan budidaya peternakan, maka mereka beralih kepada politeisme, agama tetapi politeisme. Nah, kemudian ketika kehidupan ini mulai berkembang maju dan akhirnya masuk ke masa perdagangan, ya orang berdagang itu biasanya sibuk waktunya, tidak sempat lagi untuk mengurusi banyak Tuhan, maka Tuhan itu disederhanakan menjadi satu, yaitu monoteisme. Dan kemudian kalau masyarakat itu semakin maju dalam industri yang semakin maju, maka manusia merasa punya kuasa terhadap kehidupan ini sehingga tidak lagi membutuhkan Tuhan. Nah, ini kira-kira nalar liar ya, logika liar yang bisa disimpulkan dari sejarah besar kehidupan manusia. Cuman pada kenyataannya ternyata di masa berburu dan meramu itu juga ada monoteisme, politeisme, ateisme, agnostik, semuanya ada. Jadi setiap periode itu selalu ada saja. Karena sejarah ateisme juga belum tidak muncul belakangan ini. Di masa dulu pun juga ada. Ya, bahkan fenomena ini ada di dalam Al-Quran ya. Sebagaimana ungkapan orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah ya seperti ini, kami hidup, kemudian kami mati, kemudian mereka mengatakan wa man hulikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang menyebabkan kami mati kecuali ya waktu. Kalau saatnya mati ya mati gitu. Tidak ada urusannya dengan Tuhan. Nah, ternyata di zaman Nabi pun sudah ada gitu. Dan ketika ada ungkapan di dalam Al-Quran, artinya itu pun juga sudah terjadi pada era sebelumnya. Jadi manusia sebelumnya pun juga sudah mengakui adanya hal itu. Nah, inilah yang mungkin persepsi yang kita dapatkan dari sejarah yang ada. Nah, tapi kita mencoba membicarakan persoalan ini lebih slow lah, lebih adem dan lebih
tidak emosional ya. Fenomena ateisme atau agnostik di negara-negara yang dianggap mayoritas Muslim ya dari dulu sebenarnya juga sudah ada. Hanya saja ketika waktu itu orang belum secara terbuka menyampaikan pendapat-pendapatnya, maka mereka memendam saja keyakinan yang ada dalam dirinya. Hanya kemudian ketika keterbukaan orang bisa mengungkapkan di media sosial, hingga orang bisa bicara apa saja di media sosial, maka kemudian orang terdorong untuk menyampaikan apa yang di dalam dirinya. Nah, tetapi sebagai sebuah agama kan kita melihat ada beberapa sisi ya. Ya, kalau Islam kafah mungkin ya, Islam yang menurut sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah, wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Nah, ya tentu saja kalau Islam itu sebagai Islam kafah ya mungkin tidak terlalu sedikit orang yang masuk di situ ya, masuk kriteria. Sedangkan dalam bentuk sistemik saja ya Islam kafah itu tidak bisa kita lihat dalam realitanya gitu. Artinya sebagian-sebagiannya. Ya kalau dalam menerapkan, mendakwahkan satu agama sudah barang tentu ada tahap-tahapnya. Mendakwahkan Islam ada tahap-tahapnya. Jadi ada tadarruj, tahap-tahap dalam melaksanakan agama. Tapi dalam tinjauan yang berbeda kan agama itu bisa menjadi sebuah identitas, ya, identitas pribadi. Jadi seorang Muslim masuk di dalam kelompoknya teridentifikasi dengan agamanya. Nah ini kan umum ya. Misalnya orang masuk di dalam sebuah komunitas, keluarga, atau kelompok, kemudian agama menjadi salah satu identitas kelompok. Walaupun dalam pelaksanaan agamanya ya belum tentu ya. Tapi ini pun juga enggak bermasalah, artinya enggak dipermasalahkan. Kemudian ada fenomena yang kedua, Islam secara kultural, agama secara kultural ya. Ya dalam hal ini saya lebih banyak bisa bicara tentang Islam. Islam secara kultural artinya Islam sebagai sebuah budaya. Maaf ini tadi barusan listrik mati sebentar. Islam secara kultural ini menyatu dalam kehidupan. Mungkin secara politik Islam bisa turun perannya atau agama secara umum bisa turun perannya, tapi secara kultural tidak. Ya kultural dalam artian misalnya orang mau tiga hal ya lahir, nikah dan mati itu tiga hal secara kultural ini kan nggak bisa tergantikan dengan ateisme atau agnostik. Nah, orang lahir, nah dia menyambutnya dengan agama. Ya, orang menikah, nikah itu kan versi agama. Tidak ada dalam konsep ateis itu ada nikah itu kan tidak ada. Eh, ya anggaplah nikah itu sebagai kontrak sosial, tapi kan tidak ada konsepnya nikah terus seperti apa dalam persepsi apa agama itu. Agama dalam persepsi ateis atau agnostik kan tidak ada. Jadi eh, institusi yang namanya nikah itu ya ada lembaganya ada di dalam agama. Kemudian orang meninggal. Orang meninggal, konsep merawat orang meninggal, yaitu adanya di dalam agama. Kalau ateisme mungkin ya terus ya mati ya sudah gitu ya. Apakah terus dibuang ke laut ataukah mau dikemanakan gitu. Tidak ada konsep mau direpotkan dengan orang mati. Yang mau direpotkan orang mati itu ya orang yang masih memiliki agama walaupun dari sisi kulturalnya. Ya walaupun orang itu mungkin tidak pernah melaksanakan ibadah agama, eh, dalam persepsi yang ketiga, yaitu misalnya agama sebagai religiusitas, ya, sebagai kegiatan aktivitas ritual. Nah, ini mungkin ada orang yang meninggalkan semuanya ini, tapi masih tersisa dari aspek kulturalnya. Jadi kultural ini yang menyebabkan agama bisa bertahan dan bisa merembes seperti air kemana-mana gitu. Ya mungkin tidak bisa seluruhnya, tapi agama itu paling tidak akan masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia itu melalui aspek kultural ini.
Ya mungkin orang malas untuk sholat, orang malas untuk berdoa, tapi ketika orang menikah ya mikir juga untuk menikah dengan agama gitu. Ada orang yang mungkin eh, apa tidak punya kepedulian dengan agama ketika dia ingin memilih pasangan hidup berharap dengan menggunakan kontrak ya perjanjian akad dengan agama ini akan lebih menyelamatkan keluarganya gitu. Nah, kemudian kalau dari aspek religiusitas apa kegiatan ritual keagamaan, maka disinilah memang secara umum agama itu dipersepsikan ya adanya di situ, ya, agamanya di situ. Sehingga kalau ada orang tidak melakukan ibadah ritual, maka kemudian dianggap ini meninggalkan agamanya. Demikian juga ketika orang itu meninggalkan kegiatan ritual itu, apa, sebagian maka dianggap kurang soleh gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini memang parameter umum ya. Memang agama dari berbagai sisi tadi identitas ya kalau dalam agama Islam sebagai dalam bentuk syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada aspek ritualnya dalam ibadah sholat, ibadah zikir, doa, membaca Quran dan sebagainya. Nah, demikian juga ada aspek kulturalnya dalam berbagai macam eh, aturan-aturan agama ini. Nah, belum lagi kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat dari pengaruh agama ini dari sisi yang lain, misalnya tentang moralitas, ya, moralitas. Saya kira penanaman nilai yang paling mudah dalam mengajarkan kasih sayang, mengajarkan berbakti kepada orang tua, menjaga persaudaraan itu hanya paling mungkin dijelaskan dengan agama. Kalau dijelaskan dengan ateisme, dengan logika, dengan agnostik ya, dengan meninggalkan agama, ini lebih sulit ya. Ya, walaupun banyak hal yang sebenarnya ini pengaruh agama tapi tidak dianggap sebagai pengaruh agama ya. Misalnya saja, kita sering menilai kebersihan misalnya, orang beragama dinilai dari perhatiannya kepada kebersihan. Tapi seringkali orang lupa bahwa agamalah yang mengajarkan toharoh. Ya, ini dalam versi Islamnya. Orang sebelum mengenal agama Islam ini atau orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam maka diajarkan untuk melakukan kebersihan namanya toharoh. Walaupun dalam persepsi fikih memang fikih itu kan bicara aktivitas yang paling minimal. Yo ya sekemproh-kemprohnya orang itu setidak-tidaknya mandi sepekan satu kali lah gitu. Artinya orang secuek-cueknya dengan urusan kebersihan, maka setidaknya sepekan harus mandi walaupun hanya sekali ketika mau Jumatan. Nah, demikian juga eh, ketika orang membersihkan najis, setidak-tidaknya kan tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu hilangnya warna, rasa, dan bau. Nah, kalau bisa ya ditambah lagi dengan bisa bersih, kemudian juga higienis, kemudian juga wangi kan itu tambahan-tambahannya. Nah, cuman kan tambahan-tambahan ini tidak mesti bisa terpenuhi. Nah, oleh karena itulah kalau kemudian standar minimal saja yang bisa dipenuhi ya tidak harus disalahkan karena barangkali tahapnya baru sampai ke situ dalam menyediakan fasilitas hidupnya. Nah, tentang religiositas ini memang barangkali setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Tapi pada dasarnya setiap orang akan membutuhkan hal ini. Nah, orang yang anti Tuhan ini, orang yang ateis dan agnostik ini, cobalah kita berpikir bahwa Tuhan itu tuh sudah terlalu eksis dalam kehidupan kita. Menghilangkan kata Tuhan dalam kamus ini sangat sulit ya. Ya, kalaulah ateisme seperti di negara-negara tentu yang mereka bahkan secara sistemik negara itu menganut paham bukan hanya sekuler tapi ateis, itu mungkin menghilangkan eksistensi Tuhan dengan segala implikasinya itu sulit. Nah, misalnya apakah bisa menghilangkan kata-kata misalnya God bless you, ya, God bless you yang disingkat jadi GBU itu. Apakah bisa itu menghilangkan itu? Artinya menghilangkan eksistensi Tuhan sampai seakar-akarnya gitu ya. Kemudian ketika dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, orang mendoakan orang lain, kalaulah tidak mau mengatasnamakan agama, apakah bisa kemudian memberikan
menghilangkan kata-kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya. Semoga Anda baik-baik saja, selamat jalan, hati-hati di jalan. Semua kata-kata itu kan refleksi dari keberagamaannya, walaupun diekspresikan dalam kata-kata, dalam pembicaraan, dalam bicara, dalam bahasa. Nah, ini kan tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Nah, sehingga eh, pada akhirnya bicara tentang fenomena adanya orang kemudian apa anti agama itu anti agama dan menolak agama dan sebagainya, kita tidak terlalu diresahkan dengan hal itu karena hal itu sudah merupakan permasalahan sepanjang zaman, ya, permasalahan zaman bahkan dengan apa ya dengan jumawanya sebuah hadits kursi itu menyatakan seandainya seluruh manusia ini berkumpul, bersepakat, ya, mereka menolak agama ini semuanya, kemudian melakukan keingkaran dan melakukan perbuatan maksiat yang paling buruk sehingga menjadi seburuk-buruknya makhluk, maka itu tidak sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Tuhan. Demikian juga ketika seandainya seluruh manusia ini menjadi orang yang paling bertakwa, orang yang paling banyak melakukan ketaatan, itu sama sekali tidak menambah kuasa Tuhan dan menambah kekuasaan Allah dalam kehidupan ini. Nah, artinya kita jangan terlalu pede lah jadi manusia ini seakan-akan kita merasa terlalu sangat penting dalam eh, apa dalam kekuasaan Allah sehingga merasa kalau kita melakukan hal ini seperti bisa melawan Tuhan. Nggak ada apa-apanya manusia ini. Ya. Nah, demikian mudah-mudahan eh, perbincangan kita kali ini bisa menjadi tambahan pemahaman kita. Ya. Dan marilah kita berkarya dan memberi manfaat kepada seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.